di salah satu pameran Inacraft tahun berapa itu? 2018. 2018 itu yang standnya dikunjungi sama Pak Presiden Jokowi dan barangnya yang disentuh. Sobat UKM, kali ini kita sudah berkunjung di salah satu KM yang ini produksi batik di Maus, Jalan Pengajian Timur. Dan ini batik Raja Samas Maus. Ini batik yang sudah sangat fenomenal dan cukup terkenal dari Cilacap. Kita langsung saja masuk seperti apa suasana batik di Raja Samas Maus. Sobat UKM, ini sudah bareng pemilik lah ya untuk batik Maus Raja Samas, apa batik Raja Samas Maus ya, dengan Pak Tommy. Mungkin ini kita ingin tahu gitu ya, kan batik Maus itu sangat legendaris gitu ya, dari sejarah mungkin ya ada kaitannya dengan perjuangan bangsa, terutama di ya laskar-laskar Diponegoro yang hijrah ke Maus gitu ya. Nah, kalau untuk batik Raja Samas sendiri itu ada kaitannya nggak sih? Seperti itu. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, ayo kita minum dulu kopinya. Terus jenengan itu palokannya dimakan. Oke, jadi ini info terakhir yang istilahnya hasil dari riset mahasiswa Maranatha Bandung itu yang dulu. Dia khusus memang datang dari Bandung mengkaji filosofi batik Maus kayak gitu. Terus dia tuliskan catatan di istilahnya tugas akhirnya, dan alhamdulillah istilahnya dia dapat respon besar dari kampusnya. Terus istilahnya intinya dia jadi tugas akhir yang terbaik lah kayak gitu. Nah, terus keterkaitan dengan itu dia dapat hadiah untuk diundang ngisi seminar di negeri Belanda. Nah itu judulnya tugas akhirnya itu dia Sandi Laras batik Maus gitu. Akhirnya di sana karena memang gudang sejarahnya kita banyak di sana gitu kan, tokoh-tokoh yang di Belanda itu tokoh-tokohnya juga banyak kayak gitu. Istilahnya para filosofis atau sejarawan Belanda itu kaget gitu dengan adanya filosofi batik ini yang notabene dia
pertama membenarkan kayak gitu ya, juga ada filosofi yang seperti itu. Tapi selanjutnya dalam hal Pangeran Diponegoronya dia yang menolak gitu. Karena apa? Kalau menurut sejarah mereka itu bahwa Pangeran Diponegoro itu kan ditangkap oleh mereka kayak gitu. Nah itu menolaknya dia seperti itu. Tapi kalau filosofi batiknya mereka mengakui. Nah itu. Jadi kalau keterkaitan dengan sandi perang Pangeran Diponegoro, yaitu info terakhir seperti itu, hasil riset dari mahasiswa Maranatha Bandung, terus istilahnya dia bawa ke seminar internasional kayak gitu, dan dikuatkan oleh Mr. Peter, kalau nggak salah Mr. Peter itu kan peneliti ini bahwa perang Pangeran Diponegoro gitu kan, ininya napak tilasnya semuanya kayak gitu. Nah itu dia dikuatkan karena memang perang Diponegoro itu menyeluruh, tapi istilahnya tidak serta-merta dalam hal satu komando langsung dari Pangeran Diponegoro, tapi masing-masing daerah itu mengklaim bahwa saya bagian dari Laskar Pangeran Diponegoro. Nah itu yang menguatkan dari Mr. Peter, dia peneliti Inggris, khusus dia meneliti istilah jejak napak tilas sejarah Pangeran Diponegoro. Nah itu yang info terakhir tentang batik Maus sebagai filosofi sandi perang itu. Berarti kaitannya ini hanya sekedar di budayanya sebagai sandi perang ya. Kita nggak ada kaitannya dengan Pangeran Diponegoro. Ada. Jadi tolak gitu ya. Iya. Dari Belanda. Iya. Masalahnya kalau kita langsung kaitannya langsung dengan Pangeran Diponegoro, kita memang butuh pengajian yang lebih dan istilahnya waktu yang sangat lama, karena kita harus mengumpulkan pertama laskar-laskar Pangeran Diponegoro yang memang dekat langsung, terus turunannya, nah itu belum sumber-sumber lain yang mendukung itu. Nah itu kan butuh waktu. Jadi yang jelas memang karena ini budaya ya, kita yang lestarikan kita budayanya gitu, dan zaman juga udah berubah gitu. Itu yang jelas seperti itu. Nah ini balik lagi ke batik di Maus, terutama Raja Samas. Ini kan juga tadi ya referensinya tetap sama pakem Surakarta, Jogja kayak gitu ya, ada batik Parang, Kamu dan sebagainya. Nah kalau di sini yang dari Raja Samas sendiri punya apa ya, motif sendiri atau gimana? Ya, jadi di sini kalau secara umum memang namanya batik ya jelas sumbernya dari keraton baik Solo, Jogja kayak gitu. Hanya di sini kan budaya, namanya juga budaya itu pasti kan berkembang. Zaman dulu pun sana ada pengembangannya, apalagi keterkaitan istilahnya sosial gitu kan. Di sini kita laskar, kalau di keraton mereka kan pasti pro yang dengan musuh Pangeran Diponegoro kayak gitu. Jadi di sini pun kesamaan motif itu ada, hanya memang kita punya pakem sendiri yang jumlahnya 1883 motif gitu. Nah, itu hanya terhitung ya, 1883 motif, ya itu istilahnya hanya yang baru kita bisa kaji itu sekitar antara 50 sampai 100 motif gitu. Memang tugas kita masih banyak, termasuk nama Gunung Selok, Gunung Serandir, Kawunganten, Gandrung Mangu, Gandrung Manis, itu semua ada motif batiknya. Cuma filosofi yang update-nya kita belum tahu. Itu memang mulanya belum saya keluarkan itu motif-motif itu. Dan waktu itu ada dari teman-teman dari Gandrung Mangu itu bikin batik batik Gandrung Mangu, saya kasih contoh motifnya nih. Seperti ini, sana kamu kembangkan. Masih sekarang aja belum muncul karena belum tahu. Padahal saya kasihkan gitu. Jadi secara bisnis saya udah terbuka sekali untuk teman-teman yang mau berkembang, dan motif andalannya saya kasih ya gitu kan. Tapi sampai sekarang dia belum muncul, berarti mungkin belum nemu dia filosofi batiknya apa. Iya. Nah, terus ini kan juga lumayan sudah lama ya Raja Samas batik gitu ya, dan sudah ikut banyak pameran gitu. Nah, dengan berkembangnya batik kemudian juga dikreasikan dengan yang lain, ternyata di sini juga muncul produk baru ya. Yang ini dengan brand sendiri kalau nggak salah kita lihat Raja Serayu. Nah ini juga cukup fenomenal waktu itu gitu ya, yang kalau nggak salah ya tadi ya cukup fenomenal karena di salah satu pameran Inakraf tahun berapa itu 2018 itu yang standnya dikunjungi sama Pak Presiden Jokowi dan barangnya yang disentuh. Nah itu ceritanya gimana ya? Ya jadi
dulu kan pemerintah Kabupaten Cilacap punya program istilahnya pengembangan pendampingan produk ekspor, nah kayak gitu. Nah salah satu UKM yang ditawarin adalah kita, dan saat itu kalau nggak salah diseleksi, saya tahu ada rapatnya kok kayak gitu. Hanya memang pas rapat itu kita nggak hadir, malah justru hanya suruh ikut seleksi kayak gitu, karena kita waktu itu posisi masih di luar kota gitu. Nah di saat saya ikut seleksi, alhamdulillah istilahnya dari sekian ratus UKM yang ikut itu yang dinyatakan lolos salah satunya saya gitu. Nah itu akhirnya dari situ kita muncul inovasi gitu. Pertama di sini banyak pengrajin bambu istilahnya di Kabupaten Cilacap ini yang istilahnya dari ujung timur, ya, dari ujung timur barat semuanya ada, masing-masing kecamatan itu punya gitu. Mulanya saya ambil karena itu potensi gitu. Terus yang kedua, saya sendiri sering ngadain pelatihan batik yang notabene kan kalau namanya juga orang pelatihan pasti batiknya kan belum sempurna gitu. Nah masih geladus ataupun ada kurang rapi. Nah itu mulanya saya memanfaatkan perca-perca itu gitu. Saya manfaatkan batik-batik yang dari hasil pelatihan anak-anak sekolah maupun orang-orang yang pelatihan itu kita gunakan untuk kombinasi anyaman yang ada sekarang itu yang tadi oleh jenengan disut itu. Nah, itu terus singkat cerita istilahnya waktu itu kita suruh ikut pameran Trade Expo Indonesia. Nah itu di Kemayoran saat itu istilahnya untuk mengisi stand DDS Kementerian Perdagangan gitu. Se-Indonesia itu ada 12 UKM gitu yang terpilih istilahnya, yang dipilih oleh tim DDS untuk pendampingan produk ekspor termasuk saya gitu. Nah gitu kita dapat pendampingan itu, alhamdulillah kita dapat bayar dari Arab Saudi. Hanya memang pertama ada penyempurnaan harga kayak gitu, terus penyempurnaan desain kayak gitu, yang jelas seperti itu. Terus itu bulan Oktober tapi dealnya itu kalau nggak salah akhir Desember kayak gitu. Jadi butuh waktu yang lama. Jadi kalau kita hitung-hitung uang, wah udah nggak hitungan uang yang keluar, tapi kita berprinsip bahwa kita harus bisa ekspor dulu kayak gitu. Sudah mulanya apa kemauan buyer kita turutin sampai akhir Desember itu baru deal, baru setuju baik harga maupun desain gitu. Dan kalau nggak salah akhir bulan Februari awal atau kalau nggak salah awal bulan Maret waktu itu kita ekspor perdana gitu. Nah itu waktu itu Bu Reni masih jadi kepala dinas ya DPKM Cilacap itu, sama Pak Sekda waktu itu Pak Sutarjo yang masang segel dan melepas kontainer pertama kita itu. Nah itu ceritanya seperti itu, dan perkembangannya ke depan itu istilahnya terus dari itu kita berkembang dan inovasi produk istilahnya. Terus waktu itu ada penawaran pameran di Salone de Mobil Itali, itu yang ngadain itu Bekraf Badan Ekonomi Kreatif ya waktu itu. Terus karena waktu itu kita baru pulang pameran dari Jerman, jadi kita nitip produknya aja, istilahnya PIC-nya kita nggak ikut, jadi kita cukup ngasih filosofi, terus brosur semuanya kartu nama, dan yang berangkat tim Bekraf ke Itali. Nah saat itu istilahnya kita dinyatakan sukses oleh mereka gitu. Saya juga nggak tahu kayak gitu, dan memang daftar bayarnya itu ada 4 lembar sekitar 400 bayar itu yang dikasih ke kita itu waktu itu gitu. Dan alhamdulillah salah satu yang nyangkut bayar dari tadi sendiri sebetulnya itu. Hanya sekarang karena kemarin kondisi COVID jadi akhirnya transaksi kita tertunda nggak tahu sampai kapan. Nah dari situ kita dapat penghargaan dari Bekraf itu istilahnya untuk waktu itu saya ingat saya awal tahun 2018 kayak gitu, bulan Februari itu kita pameran itu, terus kita ditarik oleh Bekraf untuk sebagai penghargaan untuk mengisi stand utama gitu, karena pameran di Itali dianggap sukses, dan istilahnya nanti kita dari 1.500 peserta pameran Inakraf itu cuma dipilih 3 termasuk kita Raja Serayu yang dipilih istilahnya untuk dikunjungi Bapak Presiden itu ya. Alhamdulillah istilahnya sebuah kehormatan kita UKM dari Kabupaten Cilacap istilahnya bisa istilahnya langsung dikunjungi, dapat kehormatan dikunjungi
Bapak Presiden langsung kayak gitu, karena jarang-jarang dan Jawa Tengah pun jarang-jarang kayak gitu. Yang dilalah yang dari rencana 3 stand yang dikunjungi ternyata Salah satunya yang di Cilacap dan dipegang barangnya, Betul. produknya. Nah, itu, alhamdulillah itu. Nah itu ceritanya seperti itu gitu. Dan untuk backup memang kita sampai detik ini, dan Kementerian Perdagangan untuk KIDTC itu sama bagian ekspor itu pasti salah satu ikonnya itu produk kita. Oke, gitu Sobat UKM, obrolan kita bareng owner Batik Raja Samas, Pak Konik, dan kita akan lihat-lihat nanti proses pembatikan di Batik Raja Samas itu sendiri seperti apa, dari proses mungkin pembatikannya hingga pewarnaan atau mungkin ya yang lainnya ya. Gitu saja, kita cukupkan, dan kita jumpa di lain kesempatan lagi dengan UKM-UKM yang lain yang ada di Kabupaten Cilacap. Proses pembatikan, dan ini karena ibunya udah ahli jadi nggak pakai penggambaran pola di kain mornya langsung. Ya begitulah. Kira-kira. Udah berapa lama nih Bu pengalaman batik? Kalau Apa dari kecil? pengalaman batik ini saya sudah lama lah, jangan ketawa ya. Dari tahun 69 sudah pegang ini. Jadi dari kecil ya Bu? Belajarnya itu dari lanjut dari kelas 5 SD. Ya karena dulu kan apa ya, pemerintah ini apa ya? Ya, sebelumnya. Jadi kayak begitu lah, ada yang ngomong. Ya apalagi kan hampir seluruh biar wong maos batik nih. Lapor itu kan. Nah, tapi betul betul lakon terus. Nanti keren nih aku. Ya ini bisa ngurus. Batik tuh ya sepepet, pembelekrik. Begitu lah. Batik apa? Ada dia lah. Ini habis ini. Ada 2 tahun. Terus kayaknya keder gitu, kurang cepet. Ya namanya humas ya sampai nyambi dari Ini proses pemberian warna dengan pencelupan. Ini kalau untuk mendapatkan warna hitam ini diproses sampai 3 kali pencelupan atau pewarnaan.